Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video pertama untuk Magburuki, teman-teman. Mari kita sama-sama belajar. Oke, di video kali ini mungkin lebih khusus kepada teman-teman yang lulusan PPG 2025 ya, teman-teman. Semoga kita bisa belajar bersama di video ini terkait mengenai beberapa kendala-kendala yang membuat kita harap-harap cemas mengenai TPG kita, apakah cair atau tidak nantinya. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja. Jadi ini adalah tampilan info GTK saya teman-teman. Hingga saat ini pada tanggal 1 Maret 2026, SKTP Januari dan juga Februari belum terbit. Baik teman-teman, sebelum lanjut, saya ingin menginformasikan lebih dulu bahwa saya ini merupakan seorang PNS teman-teman, bukan P3K ataupun PTK paruh waktu. Jadi mungkin akan ada beberapa perbedaan mengenai kondisi atau permasalahan yang kita alami. Tapi secara umum mungkin solusi yang akan kita dapatkan hampir sama semua teman-teman ya. Kemudian yang kedua, saya juga bukan penerima tambahan penghasilan, tunjangan tambahan penghasilan atau tamsil teman-teman. Jadi mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang menerima tamsil meskipun statusnya sah PNS. Oke, jadi langsung saja. Ini tampilan info GTK saat ini. Jadi hasil validasinya itu masih ada yang kuning, rekening dan juga bagian dari validitas data dan catatan masalah yang paling bawah teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi awalnya rekening bank saya ini berubah warna kuning baru hari ini. Jadi sebelumnya masih merah karena rekeningnya masih kosong. Karena sebelumnya kita menganggap bahwa rekening itu untuk lulusan tahun 2025 akan otomatis terinput sesuai dengan rekening gaji kita. Ternyata yang otomatis itu cuma teman-teman yang P3K, kemudian yang teman-teman honorer dan juga P3K per waktu yang rekeningnya dibuatkan di Bosdiklat dan tinggal teman-teman melakukan konfirmasi atau registrasi ulang di bank untuk memverifikasi rekening yang diterbitkan oleh pusat teman-teman. Nah, sementara teman-teman yang sudah menerima tamsil itu juga akan otomatis terinput sesuai dengan rekening yang digunakan saat menerima tamsil. Nah, berbeda halnya dengan yang saya alami, pembaharuan informasi dari info GTK itu kita sudah bisa melakukan entry teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jika belum memiliki rekening di info GTK-nya masih merah atau masih kosong, teman-teman bisa melakukan entry di Dinas Pendidikan melalui admin simptomnya Dinas Pendidikan masing-masing teman-teman. Jadi tinggal membawa berkas yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan, kemudian admin simptom akan melakukan entry ke simptom, kemudian akan melakukan proses validasi. Nah, ini sudah saya lakukan teman-teman karena rekening saya kosong, jadi masih harus menunggu validasi ulang. Nah, ini rekening sudah diusulkan teman-teman. Saya menggunakan Bank Syariah Indonesia dan itu akan segera menunggu validasi ulang teman-teman karena baru hari ini berubah menjadi proses validasi dari sebelumnya masih kosong atau masih merah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menemui banyak masalah atau masalah lainnya, teman-teman bisa membuka threads. Saya banyak mendapatkan info di sini teman-teman, di threads-nya info guru dan tenaga pendidikan atau info GTK. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir di sini. Nah, ini adalah update terbaru. Beberapa laporan untuk nomor rekening ASN hari ini sudah berproses valid bagi yang kemarin belum valid. Jadi saya melihat di sini, kemudian saya cek kembali dan akhirnya sudah berubah menjadi kuning. Semoga bisa segera hijau teman-teman. Nah, nomor rekening belum muncul atau merah di info GTK karena masih berproses tarik data dari simptom untuk ASN. Jadi sampai proses penarikan data akan terus berlangsung teman-teman hingga akhirnya semua valid. Kemudian yang non ASN berproses di Puslapdik, semoga segera bang hijau.
Jadi teman-teman, proses akan terus berjalan, jadi jangan khawatir kalau misalnya bagian rekeningnya masih merah atau kuning. Bagi yang merah silakan segera melakukan entry di admin SIMTUM-nya Dinas Pendidikan masing-masing. Untuk teman-teman ASN yang masih merah, teman-teman, nanti akan diinput oleh admin SIMTUM untuk ditarik oleh info GTK. Kemudian teman-teman yang non ASN silahkan menunggu proses dari Puslapdik. Nanti ketika misalnya sudah terbit semuanya, silahkan konfirmasi atau registrasikan di bank yang sesuai dengan yang muncul di info GTK-nya teman-teman. Nah, cari lagi informasi lainnya. Nah, ini ada lagi teman-teman, bagian Januari belum terbit SKTP namun Februari sudah terbit. Pastikan kembali data syarat validasi di entry dengan benar pada bulan Januari. Jadi ketika ada beberapa perubahan data itu juga bisa mempengaruhi penerbitan SKTP teman-teman. Jadi kalau misalnya dari awal pemenuhan beban jam mengajarnya teman-teman sudah misalnya memenuhi syarat, usahakan jangan diutak-atik lagi karena itu bisa berpengaruh teman-teman di bulan selanjutnya apakah akan valid atau tidak, karena itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Nah, oke teman-teman, jadi itu khusus untuk yang bagian rekening yang masih bermasalah. Jadi bagi teman-teman yang ingin banyak informasi, silahkan gunakan Threads saja teman-teman. Di sini informasinya cukup update. Untuk informasi TPG utamanya teman-teman yang lulusan 2025 yang masih banyak mengalami kendala dan masih selalu was-was terkait statusnya di info GTK. Jadi akan selalu diupdate di Threads-nya info GTK teman-teman. Atau teman-teman juga bisa follow juga di saluran WhatsApp-nya info GTK. Di situ juga hampir sama informasi yang dikeluarkan dengan Threads-nya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman lulusan PBB tahun 2025 pencairan 2 bulan ya. Silahkan cek rekening bagi yang sudah terbit SKTP tanggal 17 dan 19 Februari hari ini sudah transfer. Nah, bagi teman-teman yang 2025 yang mungkin sudah terotomatis terinput rekeningnya dan SKTP-nya sudah terbit pada tanggal 17 dan 19 Februari, mungkin sudah merasakan teman-teman atau yang nonton video ini sudah ada yang cair teman-teman. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi yang belum, kita harap bersabar saja teman-teman karena pada dasarnya semuanya akan valid. Tinggal menunggu proses validasi. Intinya datanya selalu diperbaharui, selalu ingatkan juga operator dapodiknya, dan juga jangan pernah mengutak-atik teman-teman. Kalau misalnya dianggap sudah memenuhi beban mengajar 24 jam, jangan lagi utak-atik karena itu bisa berpengaruh dengan penerbitan SKTP. Nah, terkait dengan rekeningnya, itu proses validasi akan terus berjalan teman-teman. Jadi tetap akan dirapel pembayarannya, tidak akan dihilangkan atau dikurangi selama beban mengajar dan validasinya semuanya tidak ada yang berubah. Jadi mungkin itu aja, mungkin teman-teman yang masih ragu atau masih was-was, tidak perlu khawatir lagi karena semuanya akan tersalurkan selama proses validasi masih berlangsung. Jadi proses validasi tidak akan berhenti teman-teman sampai semuanya valid ya. Kemudian ini yang paling penting teman-teman agar salur PG-nya data Dapodik secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 15 ini harus mengingatkan teman-teman di Dapodik ya teman-teman yang operatornya supaya bisa terus melakukan update data terbaru, kemudian perbarui data ASN di info GTK. Tinggal tarik data ya teman-teman dari server BKN melalui aplikasi Maya ASN. Kemudian jika belum selesai hubungin backup STM daerah masing-masing ketika ada misalnya yang tidak sesuai karena biasanya ada yang bermasalah terkait kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian pastikan seluruh data yang terdaftar valid dan lengkap. Itu adalah 4 poin utama teman-teman.
Oke teman-teman, jadi mungkin ini saja yang sempat saya informasikan. Semoga kita bisa belajar bersama, berikan masukan juga kepada saya ketika saya ada kekeliruan dalam menginformasikan ini teman-teman. Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah mengenai masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Semoga kita bisa jawab bersama eh, dan mencari solusi bersama agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi teman-teman calon penerima DPG untuk tahun 2026 yang merupakan lulusan tahun 2025. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang menonton dan sudah merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.